perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan, inilah lokasinya. Kenapa emang nyapa dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu, jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Bang Habib. Sehat? Selalu insya Allah sehat. Alhamdulillah. Siga geus heubeul. Kita break 1 minggu ya. Iya, padahal Iya. cuma 1 minggu kita Seminggu break. doang, Tapi kayaknya ini udah lama banget ini perasaan. Saya udah kangen sebetulnya. Saya mau ngomong kayak gitu Bang Habib. Kayak kerinduan gitu ya. Iya. Kayak momen yang hilang minggu kemarin ya. Biasanya kita setiap minggu ketemu kan. 2 minggu break ya. Tiba-tiba 2 minggu break, luar biasa. Dan tidak boleh ada yang disalahkan ya. Tidak boleh disalahkan, Artinya memang tadi itu bukti bahwa manusia hanya bisa berencana. Betul, main purpose gak dispose. Itu bahasa Prancis lah. Bahasa Prancis. Oke. Tapi Kang Andi, Ya. sebelum kita mulai podcast kita Ya, nih, boleh. saya ingin menyampaikan pesan dulu. Boleh. Buat para penonton sekalian, ini ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwa salah satu personil, Kru. gitu, manajemen Official dari Zona Merah Podcast. Ini beliau sedang dapat Lagi berbahagia. lagi berbahagia lah gitu ya. Alhamdulillah minggu kemarin beliau dikaruniakan seorang anak. Iya. Putri ya? Putri. Ya. Alhamdulillah lahirnya dengan selamat gitu ya. Gitu. Selamat buat Kang Tria. Iya. Kang Mantri ya. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Berbakti kepada nusa dan bangsa. Amin. Iya. Tapi memang kita pernah merasakan semua kan. Betul. Kita jadi seorang bapak, seorang ayah. Iya. Ketika lahir anak itu luar biasa. Iya. Saya juga udah 2 kan Bang Habib. Iya. Udah 2 ya? 2 Saya putra 2. semua. Beliau 2 juga. 2 juga. Ini beliau yang banyak. Narsum kita banyak ya. Oke. Maksudnya banyak anaknya apa banyak bibitnya? Banyak anak. Banyak anak. Iya. Belum. Oke Kang Andi. Podcast kita pada minggu ini, ini kita kedatangan tamu spesial. Betul. Narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng ini. Rada hese di jadwalkeuna. Rada hese di jadwalkeuna barijeng, waduh kita udah bikin di awal-awal Zona Merah lahir, baru sekarang nih bisa hadir beliau. Ayo ditulis Gitu. di heula. Iya. Dan memang kita anggap wajar karena beliau ini jarang-jarang loh. Ada orang bayah tapi jadi seorang pembicara levelnya nasional. Iya. Itu yang harus kita gali itu. Biar menjadi inspirasi buat sahabat semua. Iya. Beliau ini seorang aktivis. Aktivis di dalam berbagai macam hal. Aktivis, akademisi, betul. apalagi banyak ya. Politisi enggak? Bukan. Tapi kadang-kadang berpolitik juga. Di belakang layar. Oke. Dan menjawab kepenasaran penonton, kita langsung aja kenalkan narasumber kita, Abah Noci. Oke. Selamat malam Kang Hafid, Kang Andi. Selamat malam. Sehat alhamdulillah. Cerah gitu ya kelihatan. Karena sinar lampu yang jelas. Karena lampu yang bikin kita cerah ya. Dan topinya ada lagi satu enggak? Oh iya. Jangan atuh. Jangan atuh. Ini sama ini. Waduh. Enggak. Ini bagian dari tanda pengenal. Begitu. Yang nanti ditanya oleh malaikat, ini host. Enggak, memang kompakan gitu. Iya, topi. Enggak. Gitu. Oh, gitu. Kadang saya pakai topi laken. Gitu. Hari ini aktivitas lagi gimana nih, Mbak Noci? Lagi di rumah. Di rumah ya? Ya biasalah. Paling karena ini libur juga gitu ya. Oke. Libur kemudian
Ya, lihat-lihat situasi, kondisi, tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Lingkungan, isu-isu apa yang bisa ditulis lah kira-kira gitu. Betul. Tapi Karena beliau juga Kang Andi ini seorang penulis. saya sering nulis status WhatsApp. Paling sering tiap hari nulis. Iya. Penggiat sosial. Sama kayak A. Erwin. Kok jadi Sama kayak Jaro Usep. kurang lebih karena sama kan. Enggak, tapi ya luar biasa kan. Cek. Bah, nih izin saya mau coba sedikit. Ya kalau mungkin semuanya saya bacakan ini terlalu banyak. Saya sedikit ingin bacakan biografi dulu nih. Biar apa namanya audiens kita, para penonton tahu gitu. Sekalipun mungkin udah banyak tahu. Iya. Nama aslinya ini nama Hendriana Hatrawijaya ya? Iya. Ini kayak wawancara mau menikah tadi dicek nama. Kayak KUA ya. Iya, kayak Amil. Memang kita kan mirip-mirip. Dicek lah gitu ya. Mirip. Bentar lagi nanyain Ya, sesuai. Sesuai. pasti nyebutin tanggal lahir ya habis Iya. ini. Enggak, saya lewat. Lahir lewat. Beliau ini anti kalau dibacakan tanggal lahirnya. Oh, itu Takut ada yang sensitif ngucapin itu. selamat ulang tahun katanya begitu. Langsung aja saya lewat. Beliau ini Kang Andi selain tadi saya sampaikan sebagai aktivis dan lain sebagainya, beliau juga adalah salah satu orang yang menduduki jabatan penting Di mana? Di desa. di Kasepuhan Adat Cisungsang. Oh iya, itu saya udah tahu. Ada tahu ya? Penonton udah tahu. Udah tahu ya. Tapi ada lagi yang belum. Apa yang Ada. belum tahu ta? Beliau juga ini sebagai Sekretaris Jenderal. Apa tuh? Sekjen PBB. Bukan, Sekjen dari Sabaki. Ya. Tahu Sabaki? Pernah dengar nama tapi kepanjangannya belum tahu. Oke, Sabaki itu Kesatuan Adat Banten Kidul. Oh iya. Begitu. Jadi beliau ini sekjen. Bukan partai ya? Bukan. Bukan partai merah, kuning, hijau, bukan. Gitu. Kemudian juga beliau ini juga adalah bukan salah satu. Ya, pengurus Perkumpulan Nelayan Baya. Udah lama itu. Udah lama ya, udah lama. Beberapa tahun yang lalu. Oh iya, pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Udah lama. Ke belakang yang lu ya. Yang hari ini berarti Wakil Ketua 1 Dewan Aman Nasional ya. Damanas. Ya, di pengurus besar Aman di pusat. PB Aman. Kita ulik nanti. Itu kayaknya yang lagi hot. Berarti beliau ini kalau levelnya negara menteri. Iya. Aman itu tadi aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bukan menteri. Apa? Kalau di negara itu kayak DPR-nya. Oh iya, Oh, berarti DPR-nya. Jadi ada presidennya, dewan itu di Damanas itu berarti DPRD, DPR, legislatifnya lah gitu ya. DPR-nya. Gitu. Menterinya Oke, itu oke. ada staf-stafnya lah kira-kira. Oh, iya. Staf-stafnya. Berarti ketua komisi. Atau wakil DPR, wakil ketua DPR. Ketua DPR. Tapi paling tidak itu yang harus kita apresiasi. Ada orang Baya, gitu ya, yang kata orang jauh kemana-mana, gitu. Tapi beliau ini menduduki salah satu posisi penting ya di level nasional. Iya jangan sampai gini Bang Hafid. Ketika kita lihat di sosial media, di TV, di YouTube, orang-orang tahu beliau itu orang penting, tapi orang Baya sendiri nggak tahu. Ya, bukan orang penting, jadi orang yang kadang-kadang sok-sokan saya nyari kesibukan. biar orang-orang lihat, wih sibuk banget itu, gitu. Tapi saya salah satu orang yang melihat beliau dari sudut pandang itu. Iya, Abah Noci sibuk. Salah satu buktinya baru malam ini kita bisa undang. Kita di jadwal itu udah muncul nama itu. Kumaha Bang Hafid? Turun lagi ke bawah. Iya, jadi saya prank banyak itu. Jadi saya kelihatan pura-pura sibuk aja gitu. Bah Noci tahu tidak kalau jadwal kita itu Jumat malam Sabtu, tahu nggak? Nggak tahu saya. Dan sekarang malam apa? Malam Selasa. Iya, itu Bah Noci tuh. Malam Rebo ini. Jadi kita itu
rekaman itu syuting itu setiap malam. Jumat Jumat sore. Oh. sore. Yang Jadwalnya. regulernya itu Jumat sore. Wah kalau udah Jumat saya kayaknya pura-pura sibuk lagi nih. Nah, gitu. Makanya kalau nggak salah saya pernah di awal-awal sempat nanya, Bah, Jumat ini sore mau kemana? Oh saya mau ke sana. Kemana tuh mau kemana ya? Iya. Paling bisa Selasa besok. Ah. Ketika Senin konfirmasi Bang Hafid gimana Selasa besok? Masih belum bisa. Malam kemarin, malam Kamis kemarin. Papid, kumaha malam enak biasa. Bah, aya nama istrina Patria ngelahirkeun teh tiasa. Kamari teh nya. Jadi gantian. Gantian. Oke, siap. dengan apa namanya? Tapi alhamdulillah ya, Iya. malam ini kita Ya bisa alhamdulillah ketemu orang dengan bisa kumpul lah ya. Iya, Udah lama juga ini nggak ngobrol-ngobrol. Betul. Biasa kita depan panggung ngumpulnya. Biasanya mah agendanya kan rutin tuh tiap minggu. Iya, betul. ngumpul ini. Oke, saya ingin coba sedikit kecil-kecil kupas tipis-tipis nih, Bang. Ya betul, setuju saya. Ya tadi ya. Jadi memang betul. Oh belum. Belum, Pak, belum. Aduh, Belum sih. Nah, kita dari level yang paling bawah dulu. Iya, Oh, boleh. Nanti baru tak naik ke iya. atas gitu ya. Bang ini kan jadi sekretaris dia di Kasepuhan Adat Cisungsang. Gitu ya. Boleh dong dikit-dikit share di zona merah. Kira-kira saat ini nih Kasepuhan Cisungsang gitu ya lagi nyiapin Ya. event apa gitu. Gitu biar ini biasanya kesibukan kalau ya gitu ya. kalau apa namanya wilayahnya anak-anak muda biasanya nanyainnya itu bintang tamunya band apa. Berarti Titipan sponsor ya. Jadi sejak ada 25 tahun lah ya. Saya kan orang asli Bayah tinggal di sini. Iya. Nah, itu. Apa asli Bayah tapi Asli Bayah dan sejak 25 tahun yang lalu sampai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ya sampai nanti gitu. Tidak terbatas ini ya. Waktu ya. Waktu selama saya mampu dan dibutuhkan kira-kira begitu. Jadi saya orang Bayah asli lalu kemudian berkomunikasi baik dengan Kasepuhan Cisungsang juga dengan kasepuhan-kasepuhan yang lainnya di Banten Selatan lah kira-kira gitu. Dan alhamdulillah kehadiran saya di sana juga diterima dengan baik. Terus saya nggak tahu apa yang sudah saya lakukan ini berkontribusi besar atau tidak, itu nomor 7 kayaknya. Tapi nomor satunya bagaimana menjaga hubungan baik dengan masyarakat, kira-kira bisa diterima atau tidak, itu saja dulu gitu. Jadi kalaupun misalkan Kang Hafid itu bisa sebenarnya, atau Kang Andi bisa, atau siapapun bisa sebenarnya. Jadi jangan dulu berpikiran saya mau memberikan apa, atau bahkan lebih ekstrimnya saya ini dapat apa nih, enggak gitu. Langkah pertama ya di komunikasi baik saja dulu. Dan terbukti selama ini 25 tahun dan itu kan bukan tanpa dinamika. Iya. Dinamika ada naik turun lah pasti ada kan gitu. Tapi alhamdulillahnya seperti itu Kang Hafid. Diterima dengan baik, itu sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya, karena belum tentu juga diterima kan. Jadi boro-boro kita berkontribusi diterima aja enggak itu. Iya, betul. Yang penting diterima aja dulu. Perkara lainnya ngikuti. Iya, betul. Ngikutin ya naluri saja. Gitu sih. Ya. Atau mungkin gini Bang Hafid ya. Tadi Bang Hafid sebenarnya mau motong tuh ya. Saya tahu apa yang mau Bang Hafid tanyain. Kok bisa tahu isi hati ini? Itu ada kabel. Ada kode ya? Ada kabel. Ini Abah orang Bayah itu bisa sampai ada komunikasi dan dekat dengan Kasepuhan prosesnya. Jadi kalau berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat adat, stigma masyarakat juga itu ada dua hal sebenarnya. Satu soal lahiriah, kedua soal batin. Soal material dan soal spiritual. Nah mungkin soal spiritual ini yang sulit mendekatkan sekali diterjemahkan kira-kira begitu ya. Iya. Kadang-kadang naluri begini,
mainlah kemana gitu kan, Iya. suka begitu kan, Iya, gitu iya, ya. iya. Tiba-tiba datang pada satu tempat, kok saya bisa ke sini? Nyaman Iya, banget iya, gitu ya. Padahal namanya. secara logika diterjemahkan, dielaborasi, dianalisa itu kan agak nggak mungkin saya bisa sampai sini, Iya. kira-kira begitu. Iya, iya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa prinsipnya dunia atau sebuah ekosistem masyarakat adat itu menjadi hal yang menarik perhatian dari awal gitu ya. Karena pertama, stigma masyarakat bahwa masyarakat adat itu kadang-kadang dicap sebagai orang yang orang yang terbelakang gitu ya, orang yang pendidikannya rendah, Iya, orang gunung, tinggal di hutan, nah, kira-kira gitu tuh. Orang-orang yang atau kelompok masyarakat adat yang dekat sekali dengan dunia-dunia transenden, Iya, kayak iya, gitu kan. Jadi nah, stigma itu yang saya coba bukan coba ubah gitu ya, coba narasikan pembandingnya. Iya, iya, iya. Pembandingnya. Biarkan orang punya persepsi seperti itu nggak apa-apa, tapi saya sodorkan ke mereka itu gini loh gambarannya. Iya, iya. Bahwa masyarakat adat itu tidak seperti yang mereka gambarkan, orang terbelakang, segala macam, orang terpinggirkan, termarginalkan. Kalau termarginalkan mungkin masih disandang ya status itu, karena ini soal kebijakan pemerintah. Tapi soal stigma persepsi masyarakat itu, masyarakat adat ini ketika mendengar iya mah jadi terbelakang, primitif, kayak gitu tuh. Iya, iya. Padahal tidak seperti itu. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Terus gini lagi Bang Hafid Bah. Ketika bicara Bah Noci itu nge-brandingnya kesepuhan loh. Iya. Jadi Bah Noci kan ASN ya, misalkan gitu ASN ya. Terus ASN, banyak hal lah ya yang Iya. saya kenal, tapi ketika bicara Bah Noci itu kesepuhan Bang Hafid yang saya tahu gitu. Kenapa? Justru itu yang mau saya tanyakan. Oh gitu. Jadi saya yang nanya ini. Ini siapa yang Kenapa Bah Noci tidak di branding sebagai driver drone yang saya kenal di awal gitu? Kenapa jadi Atau sebagai ngaranna apa? apa radio? iya, radio kan. Atau tukang ngusep gitu ya. Tukang ngusep gitu. Tukang ngusep gitu ya. Tapi yang melekat itu sebagai Jadi karena ketika masuk ke dunia itu dengan segala kompleksitasnya, kira-kira begitu. Itu memang membentuk pola pikir dan dan passion saya lah. Oh, passion ya, iya. Di dunia itu karena melalui pintu itu isu-isu masyarakat adat, hampir semua isu-isu penting di sekitar saya lah kira-kira itu tersentuh semua. Dari soal isu lingkungan, sosial, kemudian aturan, regulasi, itu tersentuh semuanya. Pintu masuknya lewat situ. Jadi artinya ketika Bah Noci masuk di dunia kesepuhan atau katakanlah masyarakat adat gitu, bukan hanya tentang kemenyan gitu ya, Bukan. atau jampe-jampe gitu ya. Bukan. Itu termasuk salah satunya. Salah satunya. mau saya. Boleh. Tapi lebih kepada isu-isu yang katakanlah notabene harusnya menjadi perhatian publik, semua orang gitu ya. Dan itu menjadi concern Betul. oleh masyarakat adat, Betul. kayak lingkungan. Betul. Gitu. Jadi pintu masuknya memang lewat situ. Kenapa? Karena ketika bicara masyarakat adat, tadi seperti Kang Habib sampaikan, ini tidak hanya soal menyan dan panglai. Jadi orang melihat sosok masyarakat adat pakai pangsi hidung, pakai iket gitu ya, jalan gitu kan. Persepsinya kan berbeda tuh, orang melihat itu, ini orang Tilembur, di kampung, pinggiran hutan, nah kira-kira kan begitu. Nah, stigma itu kan melekat sampai hari ini. Iya. Bukan tidak boleh, memang nggak apa-apa seperti itu, memang faktanya juga memang seperti itu. Tapi di balik itu ternyata ada banyak hal yang sebenarnya lebih krusial, ya lebih penting. Contoh misalkan soal isu wilayah, isu wilayah adat, soal regulasi, ya, soal struktur sosial segala macam. Itu kan lebih krusial dan lebih up to date isunya dengan kondisi saat ini gitu, daripada
ketika dengan ngobrol dengan saya sebagai masyarakat adat yang dibahas soal menyan dan panglai, malah kadang-kadang mungkin bisa nggak nyambung soal itu. Gitu. Tapi kalau soal regulasi, soal hak dan kewajiban, soal wilayah adat segala macam itu, nah di situ tuh baru bisa mainnya di situ di wilayah itu gitu. Soal advokasi, bagaimana masyarakat adat yang wilayah adat yang saat ini tengah digempur nih oleh korporasi, oleh izin-izin konstruksi segala macam. Ini masyarakat adatnya kan tertekan nih saat ini. Nah, isu itu yang coba saya angkat sebenarnya. Jadi tidak hanya soal ya cukuplah masyarakat adat Pak, cukup menyan, panglai, diskusinya beres soal itu. Oh enggak, saya bilang enggak seperti itu gitu. Tapi kalaupun Anda atau pihak-pihak lain masyarakat mempunyai persepsi seperti itu, ya memang itu faktanya. Tetapi di balik itu memang ada banyak sekali isu yang lebih penting gitu kan. Tapi kalau misalkan mau pesan menyan dan panglai boleh nanti saya bawa. Itu ada khusus ya. Oh, ada sesi khusus nanti. Sesi khusus nanti. Iya, jadi Kang Andi, saya malah berpikir sekarang gini, keberadaan masyarakat adat ya khususnya. Mereka itu, contoh, misalnya kita ambil sampel nih, Mbak Noci, satu saja dari sisi masalah isu lingkungan misalkan gitu ya. Gitu. Keberadaan masyarakat adat itu mereka berada pada posisi sebagai apa? Benteng terakhir gitu. Tapi juga sebagai ujung tombak. Kalau yang saya lihat Akhirnya. iya. Iya. Ya mereka yang merawat alam, ya mereka juga yang memperjuangkan apa namanya kelestarian alam itu gitu. Cocok jadi orator atau demo ya. Gitu. Dibanding katakanlah kita ini yang notabene tidak artinya bukan masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat lah. Dia adat-adatan. Enggak, artinya gini, masyarakat biasa yang pemahaman tentang masyarakat adatnya kurang segala macam begitu ya. Gitu. Jadi ya kita harus angkat topi dan angkat jempol ke mereka, misalnya Abah Noci gitu ya, yang sampai hari ini, berarti sudah berapa tahun concern di 25 tahun. 25 tahun berarti ya, tahun, kurang gitu. Lebih. 25 tahun. Dan tidak hanya bukan hanya memperjuangkan hak pribadi gitu, tapi tadi memperjuangkan hak bersama, hak umat. Begitu. Iya. Itu luar biasa. Iya, terus gini Bang Hapid, nih tertarik saya tadi yang Mbah Noci agak saya garis bawahi ya, terkait korelasi antara kesepuhan lingkungan. Nah, ya Bang Hapid ya. Nah, kalau yang Abah lihat sebagai orang kesepuhan atau kesepuhan sekarang lagi fokus concern lihat terkait lingkungan, apa sih Bah nih yang sekarang lagi disoroti atau diawasi atau lagi dirawat sama masyarakat adat terkait lingkungan di sekitar kita di Lebak Selatan atau di Banten Selatan? Ya. Pertama begini, jadi kalau kita bicara soal lingkungan itu tidak hanya bicara soal tanah, tidak hanya bicara soal hutan, sumber air, ya, sungai, laut, tapi juga bicara soal manusianya, soal nilai-nilai lokalnya, kearifan lokal wisdom ya, bahasa Jerman itu. Budayanya, kira-kira gitu ya. Itulah lingkungan gitu ya. Itulah lingkungan secara utuh gitu ya. Jadi jangan melihat ketika isu lingkungan, isu hanya soal hutan misalnya. Iya. Tapi orangnya nggak dilihat. Itu yang menurut saya kalau kita bicara soal isu lingkungan, maka semua yang ada di dalamnya satu ekosistem begitu itu termasuk di dalamnya. Nah, kaitannya dengan apa namanya konteks perjuangan gerakan masyarakat adat. Saya sebut gerakan masyarakat adat karena dinamisasi gerakan masyarakat adatnya itu memang tiap hari itu intensitasnya meningkat lah kira-kira. Jadi nggak statis. Jadi masyarakat adat itu satu kelompok yang dinamis dia. Dia berubah, mengalami perubahan dimanapun di seluruh dunia ini. Yang terdekat di saudara kita di Kanekes juga sebenarnya mengalami itu. Iya betul. Mengalami semua, tidak ada satu kelompok masyarakat adat yang tidak mengalami perubahan ya, dinamis itu. Nah, konteksnya dengan lingkungan yang paling sekali berkontribusi besar terhadap perubahan masyarakat adat secara utuh itu adalah soal wilayah adat. Nah, di wilayah adat ini ada banyak sekali tadi yang saya sampaikan, ada hutannya, ada orangnya, ada nilai segala macam.
Nah, konteks wilayah adat ini yang sampai hari ini di beberapa tempat di komunitas adat atau di masyarakat adat atau di kasepuhan. Jadi masyarakat adat itu terminologinya di nasional ya, di pemerintah. Kalau di bawah itu ada kasepuhan, kaolotan. Itu sebenarnya kelompok masyarakat adat. Iya. Ya. Nah, kembali soal wilayah tadi itu, yang saat ini wilayah di beberapa tempat itu wilayah adatnya sedang berhadap-hadapan nih Kang Hafid. Dengan apa ya? Dengan Korporasi. pertambangan, korporasi, isu apalagi ya, izin-izin gitu. Bahkan dengan pemegang-pemegang izin, dokumen-dokumen izin yang lengkap dari yang diberikan oleh pemerintah. Jadi bayangkan begini, udah bayangannya. Belum. Oh, oke, udah. Belum. Kalau udah Belum. terima Kasih kasih. clue dulu, kasih clue biar bisa ngebayangin. Kan bayangkan, nggak ulang nggak Ben? Gas gitu berarti. Orangnya ya. Kan begini nih, Saya baru ngebayangin kita yang berjadi ke Baduy. kan gitu. Bayangkan begini. Di konstitusi kita disebutkan pasal 18B ayat 2 itu. Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan segala macam ya di pasal tersebut. Nah, narasi konstitusi itu menunjukkan bahwa masyarakat adat ini sudah ada, hidup berkelompok, mengorganisir diri jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Iya. Sehingga narasinya tidak negara membentuk masyarakat adat, tapi negara Mengakui. masyarakat Iya, mengakui. Oke, itu dulu konteks awalnya ya, biar kita alurnya bisa lebih nyambung ke soal lingkungan. Nah, namanya masyarakat adat itu tidak hanya orangnya sebagai subjeknya, atau tidak hanya keseniannya, Kang Hafid. Misalkan, udah pemerintah mengakui nih masyarakat adat, buktinya setiap Agustusan ayat rengkong, angklung gitu, bukan itu. Iya. Kalau itu sudah, itu hanya kulit-kulitnya saja gitu ya, bukan hanya itu maksudnya. Yang namanya masyarakat adat itu dia ada ciri-cirinya. Dia punya nilai, punya rasa solidaritas yang tinggi, punya nilai yang sama dalam satu kelompok. Kemudian dia punya kelembagaan adat, dia punya harta-harta benda adat, dia punya Wilayah. aturan adat, ya, dia punya wilayah adat. Nah, ini yang lebih penting. Iya. Yang paling penting itu wilayah adat. Wilayah adat itu wilayah tempat di mana masyarakat adat melakukan semua aktivitasnya, termasuk soal kesenian, soal segala macam, Pertanian, ekspresi perkebunan. pertanian segala macam, ekspresi budaya segala macam. Logikanya begini, bagaimana mungkin masyarakat adat bisa melakukan ekspresi budaya kesenian di wilayah yang konflik? Oh iya. Boro-boro mikirkan arek nabeh kira-kira gitu ya, atau arek nyawah misalkan. Kalau wilayahnya konflik, nah sehingga wilayah ini jadi penting. Nah, kenapa saat ini banyak sekali wilayah-wilayah adat yang klaim begitu ya, diklaim oleh pihak-pihak lain, termasuk dengan perusahaan segala macam, karena ketiadaan secara administratif bukti bahwa itu adalah wilayah adat. Oh ya, jadi pengakuan dari negara. Iya, jadi kan baheula mah kira-kira beginilah. Ada satu kelompok masyarakat adat, katakanlah misalkan Kasepuhan A begitu ya. Dia menyampaikan wilayah adatnya mana gitu ya. Oh, itu ke timur Sungai Cibareno misalkan ya, ke barat Sungai Cisiih, ke selatannya laut misalkan ya. Kan batas alam yang disebutkan. Karena zaman itu belum ada GPS. Ya, belum ada komputer tuh kira-kira gitu ya. Nah, klaim-klaim itu dihadapkan, dikonfrontasi dengan aturan administratif sekarang pemerintah. Ada petanya, ada ini. Karena apa? Izin-izin yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi itu kan sifatnya dokumen. Dihadapkan dengan klaim masyarakat adat yang lisan. Kira-kira sudah ketahuan tuh kalau itu dibawa ke soal proses peradilan atau apa pasti kalah. Kalah. Nah, itulah kelemahannya di situ. Padahal klaim wilayah adat itu jauh sudah terjadi, sudah ada, sudah dikelola oleh masyarakat adat sebelum Indonesia merdeka. Nah, karenanya tidak ada itu, maka dianggap tidak ada wilayah adat di situ. Karena tidak ada dokumennya. Oleh karenanya pemerintah tidak salah juga menurut saya memberikan
konsesi ya, izin pertambangan apa segala macam. Begitu dicek ke bawah, oh ternyata ada masyarakat adatnya. Apa yang terjadi? Konflik. Kan begitu. Iya. Itu dulu Pak. Oke. Wah, Gitu. tadi masih umum ya. Hmm. Nah, per hari ini kita jangan dulu jauh-jauh ke daerah lain lah yang Ya, di situ ya, ada. ya. Di daerah sini aja, daerah di zona kita merah. aja dulu ya. Di zona merah aja misalkan. Di daerah kita aja dulu di Banten Selatan, di Lebak Selatan lah gitu. Selatan, yang katakan masuk dalam tadi Sabaki, Suku Namanya Kidul. Hmm. Ada enggak kasus Mhm. atau apa namanya kasus lah ya, Iya. yang di situ wilayah adat gitu ya. Tapi di situ juga ada kegiatan korporasi. Hmm. Ada enggak di kita? Ada. Dan Ada. itu muncul konflik. Konflik. Di mana itu? Perlu kita boleh lah. Iya, 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 boleh, iya, ya nggak apa-apa karena beberapa kali memang saya coba publikasi soal ini. Jadi semata-mata begini, kita tidak anti soal apa namanya pembangunan lah ya katakanlah atau proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan pendapatan soal ekonomi ya. Iya. Kita nggak anti soal itu. Tetapi ketika itu berhadapan dengan kelompok masyarakat adat, ini yang jadi masalah. Dan di wilayah selatan ini terjadi. Beberapa wilayah adat itu di dalamnya itu ada banyak sekali izin usaha pertambangan. Ya, yang terdekat di depan mata kita tuh ding 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 gitu ya. Itu satu gitu kira-kira ya. Yang ada itunya. Yang ada Belendongnya. rumahnya. Ada rumah itu. Oh, Apa itu. namanya itu Pak Fit? Surabi Tibalik. Saya pernah masuk ke situ. Jerona, masuk. nona, Jerona. Batu Unggul. Oh, batu. Nah, itu ya. Kemudian di sebelahnya di Kecamatan Cibeber juga ada banyak sekali izin usaha pertambangan dan mereka legal. Iya. Karena sudah punya dokumen segala macam. Terus Oh, bentar saya potong. Berarti ini masuk ke wilayah adat. iya. Ya ini klaim Tetangga sebelah kita. tetangga yang di depan ini itu masuk ke dalam wilayah adat. Oh. Cuman tadi itu ketika kita sampaikan ini secara lisan kepada mereka, pada perusahaan, ya kita sudah memprediksi jawaban mereka. Mana buktinya? Itulah kira-kira. Ngomong doang gitu-gitu kan. Oke. Pasti begitu. Padahal klaim ini sudah ada. Kenapa? Karena sumbernya secara lisan itu turun temurun. Ya. Tadi tuh Pitutur, batas utara, pitutur. selatan, benar-benar gitu. Itu pemetaan partisipatif namanya gitu. Jadi itu yang diakomodir juga oleh pemerintah. Nah, kita belum akan mengkonfrontir soal ini karena ketiadaan dokumen tadi itu. Belum punya. Iya, sekarang dalam proses itu. Dalam proses mendapatkan dokumen soal pengakuan wilayah adat. Gitu. Di wilayah selatan. Nah, beberapa yang masuk jadi kita bilangnya tidak wilayah izin usaha pertambangan di dalamnya ada wilayah adat, bukan, terbalik justru. Jadi Wilayah adat di dalamnya ada wiup. wiup gitu ya, ada wiup gitu. Nah, itu banyak kejadian. Sehingga konflik itu bukan berarti gerlut ya, lain ya. Konflik itu bisa berarti dia bilang iya, saya bilang enggak. Ya. Gitu kan, iya, itu iya. konflik ya, Iya. konflik gitu. Nah, ini juga sama terjadi. Mereka klaim itu adalah wilayah mereka, wilayah perusahaan. Ya, kita klaim juga ini adalah wilayah adat. Nah, itu sama-sama. Sehingga ini ada konflik nanti ke depan. Ya, ke depan pasti ada konflik yang lebih naik lah eskalasinya kira-kira. Dan itu ada terjadi Pak Hafiz. Di Kasepuhan Cicarucup sekarang yang sedang berkonflik dengan beberapa perusahaan tambang di sekitar wilayah adatnya, di dalam wilayah adatnya. Gitu. Nah, ketika berbicara masalah wilayah adat, ada nggak di kita wilayah adat atau kesepuhan atau komunitas adat yang secara sah telah diakui oleh negara? Di Kabupaten Lebak sudah ada 8 kesepuhan. 8 kesepuhan yang pengakuan wilayah adatnya sudah selesai, sudah ada dokumennya oleh pemerintah. Sudah selesai. Jadi ketika peta wilayah adat itu diintegrasikan dengan RT RW misalkan ya.
dan pemerintah akan mengeluarkan izin, maka dia harus lihat dulu tuh di situ ada wilayah adat. Nah, ada prinsip-prinsip FPIC namanya, Prior Inform dan Consent. Jadi intinya gini, FPIC itu masyarakat adat atau masyarakat lokal mempunyai hak untuk mengatakan iya dan tidak terhadap investasi yang masuk ke dalam wilayah adatnya. Sekalipun pemerintah sudah memberikan izin. Ya kan sebelum izin belum. ada. Oh, ya. Kan sebelum izin harus proses itu dulu. Betul. Kenapa? Karena dia ada di wilayah adat. Betul. Gitu kan. Nah, bayangkan wilayah adatnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Izin juga kan oleh pemerintah. Iya. Jadi kalau masih keluar juga izinnya, ini yang standar ganda siapa nih kira-kira? Yang blow on lah gitu ya. Standar ganda gitu ya. Oh, ini dikasih izin, ini kasih izin juga. Ini siapa ya pengen ribut tiganya di bawah nih kira-kira. Yang satu yang ngasih izin tangan kanan, yang satu tangan kiri. Itu sudah ada 8. Amplopnya di tengah-tengah. Sudah ada 8 di Kabupaten Lebak. Mana aja itu? Dari sini tuh ya, Kasepuhan Cisungsang, Cisitu, Cisitu. Citorek, ya, terus ke utaranya itu Cibarani, Pasir Eri, Cirompang, Cibedug, satu lagi Karang. Karang itu di Sobang. Itu 8 kelompok masyarakat adat yang sudah paripurna, kira-kira begitu ya, soal regulasi. Jadi mereka sudah punya hak kelola sendiri, dilindungi oleh negara. Pihak lain nggak bisa lagi intervensi ke sini. Itu enaknya. Jadi kayak punya otoritas sendiri di situ. Dia bisa menentukan. Berarti tidak ada kepemilikan warga di situ ya? Tidak ada. Semua milik. Ya, dia milik komunal. Dia milik komunal. Misalkan di Gunung Naon gitu ya, atau gini. Ya, jadi sebelum apabila sebelum ditetapkan wilayah adat itu sudah ada nih ya, Garap, hak milik, hak individu ataupun badan hukum misalkan, maka itu tidak menggugurkan. Menggugurkan itu ya, tidak menggugurkan hak-hak tadi itu. Itu kalau bicaranya konteks wilayah adat. Nah, ada lagi satu soal konteks hutan adat. Ini yang kaitannya dengan lingkungan nanti. Hutan adat ini dia memang tidak ada hak milik di situ. Iya. Karena kan di Indonesia itu tidak boleh ada satu bidang tanah yang dia double hak. Iya, harus satu, harus tunggal gitu. Nah, di hutan adat itu haknya hak komunal, satu suratnya itu. Nggak boleh dibikin dipecah jadi hak individu gitu, nggak boleh. Bentar Pak, saya jadi ingat tadi double hak gitu. Saya dulu banyak Pak. Oh, banyak. Saya dulu banyak. Iya. Tanah hiji. SPPT-nya 10. Loba. Bener itu. Iya. Jadi setiap 1 meter satu SPPT. 1 meter lagi, satu lagi kan gitu terus ke bawah itu. Di saya banyak dulu itu. Zaman pembebasan tanah. Cair ya. Alhamdulillah saya enggak. Itulah kira-kira. Nah, itu yang kondisinya sekarang. Jadi ada yang sudah paripurna lah katakanlah ya soal wilayah adat. Ada yang sedang berjuang nih sekarang. Berjuang mendapatkan kembali haknya. Karena ini sangat berkaitan erat dengan soal isu-isu lingkungan. Betul. Soal isu lingkungan itu kaitannya dengan penjagaan wilayah adat ini. Ya, benar, luar biasa. Ya. Bah, minum dulu. Boleh. Memang boleh. Kalau berbicara masalah komunitas adat atau masyarakat adat, cocoknya memang sambil ngerokok jarum coklat. Luar biasa ini. Iya, udah masuk ke sesi iklan ini. Jarum coklat saat tepat, saat melepas hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain.
suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Biar lebih greget ngerokok dulu coba nih. Ini kita ada Apa ini? titipan nih. Titipan dari produser kita nih. Kalau titipan nggak boleh dirokok, Pak. Harus Gas. kembaliin. Oke, saya kembaliin deh. Tapi ini enak bener. Iya. Ini enak. Ini saya udah coba nih. Iya. Apa tuh? Ini brown coffee. Ya, rasanya ada kopi-kopinya. Ada kopi-kopinya. Kopinya, iya. Iya, Cuman karena namanya brown Kopi, kopi, bukan iya. brown coklat. Brown coklat. Tapi ini murah loh, Pak. Iya. Murah. Kalau rokok itu bukan perkara murah, Pak Pip. Iya. Tapi selera. Selera. Karena ini rokoknya enak lumayan. Ini enak. Iya, tapi ini buat lidah Abah cocok nih. cocok ini. cocok. Karena sesuai dengan warna kulit. Artinya jangan takut kemahalan gitu maksudnya. Oh, iya. Jangan takut kemahalan. Aman di kantong. Aman di maksudnya, kantong. iya. Kalau- Para nelayan, para ojek cocok brown coffee. Iklan maksudnya. Iklan. Oh, iklan. Tapi jangan iklan gitu ya. Nanti habis ini disambung bah sama ada video klip coklatnya itu ya, ada jarum coklat gitu ya. Jadi nanti kata yang audiens, yang penonton, yang warga kesepuhan adat, pantesan sponsornya coklat. Bah Noci, ya gitu maksudnya. Sambil nyelam minum susu gitu maksudnya. Oke Bang Hapir, kita lanjut. Tadi kita berbicara masalah tentang wilayah adat, komunitas adat, lingkungan dan lain sebagainya. Ini saya dengar-dengar sekarang Mbah Noci juga lagi concern di bidang lagi nulis ya, salah satu hal yang berkaitan juga dengan lingkungan nih, tentang pemanasan global. Ya. Gitu. Kira-kira apa nih hubungannya antara yang tadi kita bicarakan dengan pemanasan global gitu? Ya, hubungannya baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja. Jadi karena masih saudara gitu ya, Iya, jadi iya. hubungan itu harus baik-baik Iya, sampai bikin grup WA itu. Gitu. Pengawasan global sama Mbah Noci. Nah, apa namanya ya, soal wilayah adat dan hutan adat yang tadi saya sampaikan, ini memang menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap isu global saat ini. Salah satunya soal pemanasan global ini. Ya. Kenapa? Karena soal isu hutan, isu wilayah adat itu di dalamnya ada banyak hal yang menurut para peneliti itu mampu menjadi penyerap karbon dioksida yang salah satu penyumbang terbesar pemanasan global ini. Yeah. Nah, penyerap karbon dioksida itu selain hutan gambut segala macam, itu ada yang namanya hutan adat. Oh iya. Gitu ya. Iya. Nah, hutan adat itu adanya di mana? Adanya di wilayah adat ya. Nah, sehingga hutan adat ini yang notabene masyarakat adat jaga ini, atau masyarakat adat melakukan upaya-upaya pelestarian hutan adat itu sama dengan berkontribusi positif terhadap dalam mitigasi, rangka ikut mengurangi dampak dari pemanasan pemanasan global. Gitu ya. Hubungannya itu. Iya. Baik-baik saja berarti. Baik-baik saja gitu. Jadi saling membutuhkan. Gitu. Artinya ketika masyarakat adat memohon gitu ya kepada negara atas pengakuan hak wilayah adat, tidak hanya ingin menyelamatkan dan mengakui wilayah adat mereka, tapi salah satu bentuk kontribusinya adalah ikut serta mengurangi pemanasan global. Mengurangi dampak pemanasan itu. Jadi tidak hanya soal hak masyarakat adat ya atas wilayah adat dan hutan adatnya, tetapi pemerintah juga harus melihat sisi lain. Iya. Bahwa apa yang masyarakat adat lakukan ratusan tahun silam begitu sampai hari ini gitu ya. Itu ternyata berdampak positif terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca atau mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Karena kemampuan hutan pohon yang berada di dalam hutan adat itu kemampuan menyerapnya luar biasa.
Kang Hafid atau Kang Andi pernah main ke hutan ya? Iya dong. Pernah main ke hutan kan? Pernah. Jadi bayangkan gini, setelah main dari pantai misalkan ya, kemudian masuklah kawasan hutan yang masih rindang begitu. Itu perbedaan kelembabannya juga kan akan Beda, beda. iya. Suhunya Segernya juga beda akan itu. beda. Kenapa? Karena kemampuan si pohon-pohon yang ada di sekitar itu eksperimen sederhana saja seperti Iya. bayangkan kalau banyak skalanya. Betul. Bah, saya ingat betul. 2000 berapa ya? 2000. Tiga. Bukan. 2011. Oh, jauh ya. Jauh tadi. Jauh, 2011 saya pernah KKN ceritanya di Cicarucum. Tegalumbu. Itu luar biasa dinginnya. Menggigil saya itu nggak kuat. Iya. Tapi hari ini saya datang ke Cikotok, lewat tuh sampai ke Cinsong sana gitu ya. Dinginnya sudah biasa saja. Biasa saja karena Gitu. badannya semakin besar enggak? Mungkin itu. Atau pakai jaket. Enggak, maksudnya gini, artinya dingin saat itu dengan dingin sekarang gitu berbeda. Apa mungkin itu juga bagian dari dampak Iya, global salah gitu, satunya. ya. Kan peningkatan suhu suhu tertinggi ya di dunia saat ini tahun 2023 kemarin karena 2024-nya belum selesai. Prediksinya 2024 akan lebih tinggi lagi. Peningkatannya itu 1,48 derajat Celcius. Ini yang disebut aktivis lingkungan itu. Pantesan Secara panas global. Jadi harudang. panasnya efeknya apa? El Nino. Iya. Ya, kekeringan. Kekeringan. Terus efeknya kalau sudah kekeringan kan ada terusannya tuh. Bansos. Ya, sawah kering, sumber pangan hilang segala macam, belum lagi aspek kesehatan segala macam. Itu hanya peningkatan 1,48 derajat Celcius tahun 2023 kemarin. Efeknya sudah seperti itu. Nah, 2024 ini diprediksi kalau tidak ada upaya-upaya preventif, reforestasi, penghutanan kembali gitu ya. Itu bisa sampai 2 derajat. 2 derajat. Efeknya ini yang saya kemarin baru baca itu prediksi BMKG akan terjadi El Nino yang berkepanjangan panas tahun 2024 ini. Ini kan kita baru masuk pertengahan tahun ya. Iya. Gitu. Nah, cuaca aja kadang-kadang sekarang sudah seperti ini anomalinya ya, beda-beda gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran siapa? Kita semua. Iya. Gitu ya. Itu sih sebenarnya. Apalagi di kita rata-rata korporasinya bergerak di bidang tambang, Mbak ya. Yang notabene harusnya kan di dunia tambang itu ada istilah apa namanya kalau setelah pasca tambang itu reklamasi gitu ya. Reklamasi. Tapi begini, saya lihat ya, begini Pak Hafid. Ini coba Anda bayangkan. Belum ya. Ada satu pohon, misalkan katakanlah diameternya itu 40 cm. Iya. Kebayang tingginya berapa puluh meter ya? Iya. Lalu kemudian ditebang itu pohon. Kira-kira butuh berapa puluh tahun untuk kembali sebesar itu lagi. Jadi jangan berpikir bahwa dengan menanam itu sudah selesai tugas, untuk nggak bisa juga begitu. Karena apa? Dia butuh proses juga. Iya. Jangankan diameter itu sebotol air kemasan saja, dia butuh bertahun-tahun. Iya. Nah, dalam masa itu kan apa yang dirasakan? Yang terjadi. Kira-kira gitu yang terjadi kan banyak sekali. Nah, cara yang paling efektif adalah menjaga yang masih utuh. Iya. Saat ini. Nah, hutan-hutan primer yang masih utuh di Indonesia ini sekarang rata-rata hampir semuanya itu dijaga oleh masyarakat adat. Dengan konsep hutan adat tadi itu. Iya, tidak boleh ditebang lah intinya begitu. Kan nggak boleh ditebang, hanya boleh menanam. Iya. Bahkan kalau di kita maaf nih, di luar konteks hutan adat ya atau masyarakat adat ya, di saya tuh yang disebut dungus, dungus. Dijaga pasti. Ya, ada beberapa yang masih dijaga, tapi ada juga yang sudah tidak patuh itu terhadap bahasa dungus tong di gerus. Habis itu. Iya. Ada yang dijual juga, Pak. Ada dijual juga. Ada. Dulu lumayan, tapi lumayan. dulu. Nah, kebayang begini, sampai tahun berapa ya? 2020-an lah kemarin itu. Tahun kemarin lah.
deforestasi, jadi penghilangan hutan di Indonesia itu sudah mencapai angka 257.000 hektar di Indonesia. Hektar lah. Dan mirisnya penghilangan hutan-hutan itu terjadi di kawasan hutan negara. Berarti kayak di Taman Nasional Ya, gitu. ya pokoknya hutan negara ininya ya. Itu dari salah satu LSM yang bergerak di bidang kehutanan itu. Dia 257.000 hektar itu hilang hutannya dan itu didominasi berada di dalam kawasan hutan negara. Nah, ini kan miris gitu. Sementara seluruh negara di dunia ini sedang berupaya menekan laju pertumbuhan kenaikan suhu tadi itu dengan menjaga hutan-hutan primernya gitu ya. Dan di Indonesia terjadi deforestasi yang luar biasa. Nah, itu secara globalnya. Nah, secara spesifik sebenarnya bisa begini. Ini tidak lagi menjadi concern para aktivis ya. Menjadi concern para lembaga-lembaga peneliti, LSM, NGO, apa segala macam. Tetapi ini menjadi concern semua. Bahkan kita pun secara individu bisa membantu memperlambat terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global tadi. Misalkan dengan hal-hal sederhana mematikan istri jika digunakan listrik tidak jika digunakan. Mematikan istri. Listrik, listrik. hilang sama kaya. Jadi saya lihat tulisan listrik, matikan listrik jika tidak diperlukan gitu ya. L-nya hapus jadi matikan istri jika salah itu. Kira-kira gitu tuh. Kenapa? Karena listrik yang kita pakai saat ini itu dihasilkan dari pembangkit. Iya. Yang bahan bakarnya fosil. Betul. Batu bara. Kan begitu kira-kira. Iya. Semakin Maka, banyak Dan batu bara ditambang. Ya. Jadi hal sederhana gitu atau lebih banyak menanam pohon. Itu kan hal yang bisa kita lakukan. Iya. Saya jadi ingat obrolan kita dengan Dewan Terpilih Muammar. Iya, beberapa waktu yang lalu. Kang Abah Noci. Dia kan backgroundnya di dunia pertanian ya, di kuliahnya segala macam. Dia bilang gini waktu itu kalau nggak salah, bukannya kita menolak investasi di bidang pertambangan gitu ya, tapi selagi masih ada potensi sumber kehidupan gitu yang lain dan itu lebih menjanjikan, kenapa tidak kita? Karena tadi dunia pertambangan itu selain dari efeknya ke pemanasan global salah satunya gitu ya, deforestasi segala macam. Berikutnya adalah tingkat keselamatan kerjanya, sekalipun waktu itu kita bilang nyawa adalah takdir milik Allah gitu ya. Tapi kan di kita mayoritas tambang tradisional gitu, yang notabene dari sisi safety-nya kurang gitu ya. Kurang Ya. begitu ya. Ya. Lagi-lagi kan cara pandang yang mungkin berbeda ya. Negara kan atau pemerintah kan tidak hanya berpikir soal tadi itu yang disampaikan sumber daya yang lain nih. Kategori kita ini Indonesia, apalagi dengan beban hutang yang sangat luar biasa. Ini kan harus didorong untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan negara yang instan, yang langsung kelihatan hasilnya. Nah, sementara Indonesia ini kaya sekali soal sumber daya alam. Oleh karenanya, nah soal itu yang diprioritaskan lah kira-kira begitu. Soal tadi sumber-sumber ekonomi yang ini kan berjalan juga sekarang, berjalan. Nah, artinya begini Pak Kang Hafid, Kang Andi. Kami ini kelompok masyarakat adat paham soal itu. Ya, paham soal kebutuhan negara secara global lah saya utuh. Tetapi manakala izin tambang yang berada di dalam wilayah adat, ya, itu titik-titik penting yang ada dalam wilayah adat itu pokoknya dilindungi gitu, tidak ikut dirusak. Iya. Katakanlah misalkan izin tambangnya diberikan 1.000 hektar, ya izin usaha pertambangannya WIUP-nya itu 1.000 hektar.
Tetapi dalam 1.000 hektar itu ada 2 hektar misalkan wilayah yang disakralkan oleh masyarakat adat, hutannya di situ. Ya itu janganlah, gitu loh maksudnya. Iya. Yang lain-lain ya selama itu tidak mengganggu dan tidak merusak ya secara langsung terhadap kelompok masyarakat adat yang tinggal di situ, kami khawatir ketika kami menolak secara full semuanya dianggap sebagai tindakan yang subversif, misalnya menolak kebijakan pemerintah, karena itu izinnya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, soal secara umum aktivitas ekstraktif tambang itu merusak lingkungan, iya. Ya. Jadi tidak bisa dipecah-pecah kecil-kecil seperti itu, enggak. Jadi secara umum industri ekstraktif itu pasti merusak. Nah, oleh karenanya mungkin aktivis-aktivis lingkungan tuh yang masuk di situ. Kalau aktivis masyarakat adat selama tidak mengganggu titik-titik penting ya kehidupan masyarakat adatnya, kita masih bisa memberikan toleransi ya dengan beberapa catatan. Tetapi dalam prinsip bahwa kamilah yang memberikan pengaturan di situ. Tidak dalam posisi kami ini yang diatur. Gitu. Meskipun izinnya sudah ada. Nah, ini yang jadi konflik itu. Iya. Nah, yang terjadi di Cicarucub sekarang ada satu kawasan hutan titipan yang separuh hutannya itu sudah dirusak. Habis. Separuhnya Separuhnya habis. Padahal wilayah hutan itu berada di luar iupnya mereka. Iya. Jadi ada satu kawasan, dia itu ternyata setelah dicek, saya cek itu ternyata berada di luar kawasan wilayah iup, dan itu sudah habis setengah. Artinya sudah ada pelanggaran di situ. Dia menambang beraktivitas di luar wilayah yang sudah diberikan izin. Ada satu perusahaan tersebut, dan itu kita sedang kumpulkan banyak dokumen untuk nanti kalau sudah penuh amunisinya gitu. Perusahaan tambang emas. Karena begini Kang, jadi di beberapa tempat kawasan-kawasan yang dilindungi itu memang dia punya kandungan mineral yang berbeda dengan sekitarnya, gitu ya. Jadi resiko-resiko itu juga masyarakat adat sudah memprediksi nih, kalau kawasan itu tidak dijaga sakralitasnya, ini justru akan timbul konflik sosial yang lebih luas nantinya ke depan begitu ya. Oleh karenanya dijaga. Selain memang di dalamnya ada situs tempat dikeramatkan, dijaga gitu ya. Kebayangkan nggak Kang Andi? Belum ya? Belum. Baru jadi, mau. Saya ikut merasakan ketika saya juga. Bayangin nih. Ini rumah produser nih. Iya. Rumah produser. Kemudian kamarnya itu dirusak sama orang. Marah, sedih, gitu ya kira-kira ya. Iya. Campur aduk tuh di situ. Nah, itu yang dirasakan sekarang. Jadi ketika satu wilayah adat di dalamnya ada hutan titipan segala macam dirusak, perasaan itu yang muncul. Kebayang sekarang ya? Yeah, kebayang. Jadi sedih nakumaha gitu, sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun dijaga. Karena apa? Menghidupkan pohon-pohon itu butuh waktu. Kan lila gitu. Nah, oleh karenanya penting menjaga hutan itu. Dan saya pikir sampai hari ini saya melihat kelompok masyarakat adatlah yang paling konsisten dalam menjaga hutan. Betul. Saya lihat juga sama. Itu ke situ larinya. Jadi makanya saya bilang tadi, masyarakat adat ini dia sebagai penjaga, dia juga sebagai pendobrak ke atas. Dia yang ngejaga, dia juga yang memperjuangkan ke atas. Gimana caranya hak wilayah adatnya ini supaya terjaga. Betul Bang Hafid. Nah, kira-kira langkah-langkah yang real gitu ya, yang artinya yang mesti kita lakukan nih sebagai masyarakat adat gitu ya. Tidak hanya masyarakat adat pada akhirnya. Semua berarti. Semua gitu ya. Terlepas katakanlah misalkan kita yang ada di Baya, di mana segala macam. Untuk menjaga agar ini kan
kadung udah terjadi nih yang pertambangan mah gitu ya. Tapi gimana caranya biar tadi itu yang Bapak bilang langkah preventif supaya pemanasan global di wilayah kita ini tidak lebih buruk begitu. Kira-kira harus seperti apa kita? Saya akan berikan sedikit ilustrasi nih ya. Di Bayah itu dialiri oleh Sungai Cidikit dan Cimadur ya. Iya. Cimadur itu hulunya di Citorek sana. Betul. Di Gunung Halimun sana. Kemudian yang Cidikit itu di sana di wilayah Carucup sana itu. Nah, satu hari si Sungai Cidikit ini yang biasanya dulu waktu saya kecil itu bening kelihatan batunya itu segala macam. Beberapa waktu yang lalu kan kolomnya luar biasa. Sempat ramai itu. Telusuri ternyata sumbernya dari sana, perusahaan itu. Artinya apa? Aktivitas pertambangan yang dilakukan di daerah lain yang jauh itu berpengaruh terhadap daerah lain di bawahnya atau di sekitarnya. Jadi jangan disangka bahwa apa yang kami lakukan di sana di Cicarucup itu tidak berdampak kepada wilayah yang di sini. Nah, oleh karenanya ini perlu sinergi, perlu dukungan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak hanya untuk kami, untuk kasepuhannya, untuk orang-orang adatnya, tapi juga untuk masyarakat semua. Buktinya kalau di sana ada aktivitas terdampak juga ke sini. Lamun geus kiruh gitu sagarupa itu ya racun segala macam impun rada hese kan? Impun. Enak terus impun dia enak ya. Gitu ya. Nah, itu pengaruh-pengaruh yang secara nyata membuktikan terasa sekali apa yang dilakukan di tempat lain itu berdampak secara langsung. Nah, kaitannya dengan soal pemanasan global, sekecil apapun yang kita lakukan selama itu bisa memberikan kontribusi positif, itu akan berpengaruh terhadap pemanasan global secara umum ya di dunia ini. Karena ternyata dari dulu cuman ada satu planet yang kita bisa diamin. Bumi. Planet bumi ini. Jadi ya dijagalah bersama-sama. Nah, langkah-langkah yang tadi ditanyakan Kang Hafid, selain memang perlunya juga solidaritas dari semua elemen masyarakat ya, ini juga perlu ada ketegasan dari pemerintah ya. Ketegasan dari pemerintah bahwa kami ini kelompok masyarakat adat juga bagian yang secara konstitusi diakui oleh negara. Tempatkanlah kami pada tempatnya, karena kami diakui. Yang mana bukti kami diakui? Karena perda pengakuannya sudah ada. Tinggal wilayahnya nih. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sampai saat ini memang pemerintah daerah di Kabupaten Lebak itu merespon sangat luar biasa, baik sekali. Mereka menunggu kita melakukan proses pemetaan, karena proses pemetaannya juga lama sekali. Dan itu butuh biaya yang luar biasa. Yang salah satu kendala atau kekhawatiran kami gitu ya, ada beberapa saudara kami yang dalam tanda kutip mereka memang menjadi agent of corporation lah kira-kira begitu. Ya, saudara-saudara kami yang berada di pihak sana. Kami nggak melarang-larang soal itu. Nggak apa-apa, itu usaha lah ya. Usaha. Tapi ketika kita bicara soal hak, maka minimal tidak menjadi benteng kami nanti berhadapan-hadapan gitu lah. Membentengi sana berhadapan dengan kami. Rada geselah seetik gitu ya. Atau nyumput ke sisi gitu ya. Kali teuing gitu. Sebab lamun hareup teuing atuh kahajar gitu. Kira-kira gitu. Dan itu sekali lagi kami tidak bisa melarang, itu hak ya, masing-masing individu. Lagi-lagi ketika bermasalah seperti ini karena dia juga merasakan efeknya gitu ya, akibat. Maka rada membencarang lah gitu, ulah hareup teuing gitu. Itu sih. Karena ternyata musuhnya bukan musuh, berhadapan dengan orang kita juga. Ke kamar mandi heula ka mana gitu. Nah, pura-pura enggak inilah gitu. Pura-pura maca WA gitu. Sok bahnoci sok. Tapi memang itu teori strategi mereka dari orang korporasi dalam manajemen konfliknya memang harus gitu mereka itu. Gitu. Ini der. Pak Hafid tahu? Tahu. Ada bukunya itu.
Jangan-jangan. Jangan bawa-bawa iya. Ada bukunya itu. Ada bukunya itu. Mau tahu bukunya? Datang ke rumah saya. Tinggal hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti klik keranjang kuning. Ada keranjang kuning cantumkan di hadap. Saya memang Kang Andi berbicara masalah apa namanya seru ya. Iya. Masyarakat adat, khususnya apalagi yang bersentuhan dengan apa namanya wilayah sekitar, lingkungan dan lain sebagainya. Dan sadar tidak sadar gitu, ternyata kita kalah langkah oleh teman-teman saudara-saudara kita yang berada di masyarakat adat. Mungkin bukan kalah langkah Bang Apid, kita belum sih sebenarnya belum kurang peka sih kata saya mas. Elengkah. Udah jangan berat. Jadi saya ternyata beliau yang membenturkan kita. Ternyata beliau yang sudah baca bukunya. Sehingga pada akhirnya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini, pada malam ini gitu ya, menjadi penggugah, betul pemantik buat kita khususnya atau buat siapapun para penonton di rumah bahwa dimanapun ya, bahwa menjaga alam, melestarikan alam tidak hanya menjadi kewajiban mereka saudara-saudara kita yang masyarakat adat gitu ya, tapi kita juga salah satu yang sederhananya adalah membuang sampah sembarangan. Jangan sembarangan. Ya itu pada tempatnya. Orang kita itu perkara buang sampah saja harus dikasih tahu. Iya. Padahal nggak usah dikasih tahu, taruh aja tempat sampah. Sudah tahu itu tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Dikasih tulisan juga. Nggak harus ditulis juga ya. Kayak biar pun orang. Aspak diharap dia biasa di Tangerang. Iya. Salah satunya itu pembelajaran sederhananya. Ya Bang Hafid. Memang berbicara dengan Mbak Noci ini nggak cukup waktu sejam 2 jam kayaknya. Harus ada sesi khusus lagi. Tapi ya tadi ngejar-ngejar waktunya kita susah itu. Ya kita mudah-mudahan kita bisa kan apa namanya, nanti ada waktu apa segala macam kita bisa. Ya, Mbak, jadi intinya gini, Mbak. Pak Hafid yang sibuk sekarang. Sederhana sebenarnya keinginan kita itu, Mbak. Kita ingin hadir podcast Zona Merah ini di tengah-tengah masyarakat Bayah dan sekitarnya sebagai tempat ngobrol, diskusi. Dan ngobrol dan diskusinya ini yang ya kita sih nggak bilang ini bermanfaat ya atau positif. Sepakat. Tapi paling tidak ini memberikan ruang. Betul. Saya sepakat kalau di sini memang cocoknya jadi tempat ngobrol karena untuk main bola nggak bisa. Iya itu. Ruangannya terlalu. Dan kita juga nggak bisa main bola sebetulnya. Kita tuh nggak punya mainan, nggak punya hobi yang lain. Gitu ya. Selain ngobrol. Karena buat futsal juga nggak bisa, jadi tempatnya memang cocok untuk ngobrol di sini. Saya sepakat, Pak. Oke, siap. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu untuk sesi. Tapi satu hal nih, closing ya. Closing boleh. Closing statement. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang kami masyarakat adat lakukan soal menjaga hutan, lingkungan segala macam itu sebenarnya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kami tapi oleh semua. Nah yang kedua, saya meyakini bahwa masyarakat adat ini mampu memperlambat terjadinya kiamat. Mampu memperlambat terjadinya kiamat. Nanti jadi judulnya. Judulnya itu. Saya ngomong nih argumentasinya kiamat itu kan banyak. Bukan banyak, ada beberapa. Hutan, katakanlah hutannya habis nih. Penjagaan kami nggak maksimal, kemudian habis hutannya. Longsor, bencana, banjir, itu kan termasuk kiamat sebenarnya. Dan itu kan bisa saja terjadi. Iya, kiamat sugro itu namanya. Nah, Pak Hafid apa? Ustaz. Sehingga saya meyakini masyarakat adat dengan segala nilai kearifan lokalnya, khususnya terutama dalam rangka menjaga wilayah adat dan hutan adatnya itu mampu memperlambat terjadinya kiamat. Dalam tanda kurung sugro gitu. Judulnya. Itu Kawin. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Noci sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan ini sangat luar biasa. Gitu ya. Dan para penonton mohon maaf sekali lagi kita baru hadir lagi nih sekarang dan ke depan kita
pastikan setiap minggu tayang lagi. Lamun eueuh lahiran deui. Kayaknya kita aman nih. Aman. Saya belum, Pak Andi Belum, itu udah baru ya. Aman. Memang musim-musimnya ini bereproduksi. Iya. Salah Yang satu hajat juga. itu juga memperlambat kiamat juga. Iya. Dan jangan lupa tonton terus podcast kita Zona Merah. Subscribe, like, comment, and share. Sebanyak-banyaknya. Biar cepat merekel. Oke, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Sudah Kang datang. Andi, Kang Hafid. Siap. Dan terakhir penonton, kita akhiri pertemuan kita di podcast Zona Merah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Zona Merah milik kita.